nangis sampai sejadi-jadinya, apalagi sampai makan nggak mau, kerja nggak mau, kan jadi error. Seharusnya kan mereka bisa terima, oh iya memang ada saatnya papa dipanggil Tuhan, ya sudah, mau gimana lagi, ya kan? Ya. Jadi yang berlarut-larut gitu yang nggak baik ya Pak ya? Iya betul. Betul. Kalau Harus ada keseimbangan masih normal ya. lah ya. Iya. Normal, kita ngerasa kehilangan, Betul. nangis, mau teriak oke. Justru kalau nggak nangis kayaknya kok nggak normal ya. Ini ada perasaan apa enggak gitu. Apalagi ketawa ya. Wah bahaya ini. Nggak pas, nggak pas. Suatu saat ada yang meninggal. Yes, akhirnya meninggal juga. Salah ekspresi. Ya ini sama, ada SMS pertanyaannya hampir mirip dari Ibu Ana. Selamat malam Bapak dan Ibu, hidup saya selalu merasa kesepian karena ditinggal pergi sama orang yang sangat saya cintai. Jadi sekarang gimana ya supaya saya bisa menghilangkan rasa kesepian ini? Ya, untuk Ibu Ana, saya juga pernah merasakan ya kehilangan orang yang sangat saya sayangi di dalam kehidupan gitu ya. Cuma begini Bu, percayalah bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita itu pasti Tuhan punya maksud, punya tujuan, punya rencana gitu loh. Jadi kalau saya belajar untuk menghibur hati saya dengan mengatakan bahwa seperti yang tadi Pak Susilo katakan gitu ya, wah beruntung saya sempat mengenal orang yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya bisa belajar nilai-nilai hidup, saya bisa belajar, saya bisa bertemu dengan teladan hidup yang sejati di dalam kehidupan ini. Sehingga memacu saya untuk menjadi, oh iya kalau gitu saya juga harus bangkit, sehingga saya juga bisa jadi teladan untuk orang lain gitu loh. Karena hidup terus berjalan ya Karena Bu hidup ya. terus berjalan, betul sekali. Ya karena toh kita meratapi, kita menangisi, toh yang pergi juga tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Ya kan? Wah ngeri nih kalau bisa kembali lagi. Udah bicara soal dunia gaib. Kan ada saatnya lahir, ada saatnya mati, ada Iya. saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Iya. Dan belajar untuk melihat sisi positif dari setiap kejadian negatif yang kita alami gitu. Semua pasti ada hikmahnya. Ya. Ya betul sekali. Ini ada SMS selanjutnya dari 8907. Saya mau nanya, gimana caranya antara suami istri bisa bersependapat? Soalnya aku sering mengalami seperti itu. Terima kasih. Nah yang sudah berkeluarga ini. Ah iya. Silakan yang sudah berkeluarga. Oh iya. Merasa enggak? Merasa enggak. Yang pasti begini, kita bisa sependapat kalau kita satu tujuan. Ya, Kalau ibu mau ke Singapura, bapak mau ke Jakarta, nggak akan bisa sependapat. Satunya mau ke Bandara Hang Nadim, satunya mau ke Pelabuhan Feri Batam Center, kan nggak akan bisa sependapat. mau dipaksa gimana pun juga nggak bisa ya. Betul, makanya kalau mau sependapat, coba suami itu kan biasanya punya tujuan membawa keluarga ini ke arah mana. Bagaimana nanti membangun rumah tangga, misalkan 20 tahun lagi bagaimana kondisi keuangan, bagaimana kondisi kehidupan. Suami itu kan punya tujuan. Nah, bukan berarti istri harus nurut. Tugas suami adalah mengkomunikasikan kepada istri. Kalau terjadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Tapi bagaimana istri ini mencoba mengerti, oh suamiku ini punya tujuannya begini loh, planningnya itu begini. Ya sebagai seorang istri saya mendukung. Tapi suami juga bukan, kamu harus dukung aku sebagai seorang istri. Enggak. Maksudnya gini, suami juga harus belajar mengerti. Istriku siap enggak ya kalau saya bawa ke sana? Misalkan. Enggak langsung misalkan saya mau pindah ke pedalaman Kalimantan gitu kan ya. Karena di sana saya mau bercocok tanam gitu kan, mau pelihara kelapa sawit di sana. Jangan, ya Pak. kan? Jangan. Oh jangan. Misalkan begitu. Iya. Nah, istri saya bilang, ngapain kamu pindah sana? Kalau dia nggak setuju kan, tapi saya punya mimpi. Kalau saya ke Kalimantan, buka kelapa sawit, lahan sekian, punya penghasilan sekian, setahun sekali saya bisa bawa jalan-jalan ke luar negeri, misalkan gitu. Iya. Istri saya nggak mengerti di sana. Nah, ini harus dikomunikasikan. Yang istri saya lihat di sana cuman dia bakalan begini, dia bayangkan saya cuman bakalan lihat orang utan di sana. Nanti katanya gitu kan, nggak ada cowok-cowok ganteng lagi mungkin gitu kan ya. Iya nggak ada mall Pak. Tapi suami punya sudut pandang lain. Iya. Suami berpikir, kita susah-susah dulu di sana, ngelola lahan kelapa sawit, kalau sudah bisa jalan ada orang, kita bakalan enak. Kedepannya Pak ya. Kedepannya, kenapa kadang-kadang perbedaan ini harus dikomunikasikan. Iya. Dibutuhkan satu kerendahan hati, dibutuhkan satu tujuan, saling menerima untuk kita mencapai sebuah tujuan. Jadi nggak mungkin kita bisa sependapat langsung.
nggak mungkin. Pasti proses juga butuh ya. proses. Saya ingat waktu saya pertama kali mau pindah ke Batam tahun 2004, saya berkata, ngapain pindah ke Batam, di Surabaya ini sudah enak, semua sudah cukup, rumah ada, mobil ada, motor ada, semua sudah cukup, kerjaan sudah, ngapain lagi sih susah cari pindah ke Batam. Tapi saya merasa Tuhan panggil saya ke Batam, ya udah, saya ke Batam, saya shoot, bawa pinjam handycam, nggak ada modal, pinjam handycam orang, apa ruko-ruko apa semua gitu kan, pulang saya kasih lihat, ini loh Batam tuh begini loh. Ah gitu nggak mau, kamu bawa saya ke hutan katanya. Dia bilang, waktu itu kan belum terlalu rame. Saya terus ngomong, yang Tuhan panggil saya ke Batam, saya ke Batam punya rencana begini, ada beban dalam hati saya begini. Saya coba komunikasikan, nggak langsung mau. Butuh waktu beberapa bulan, akhirnya dia berkata, oke, kita berangkat ke Batam. Jadi saya nggak maksa langsung, ayo bawa anak langsung ke Batam, atau kamu dalam kondisi hamil ke Batam. Karena waktu saya pertama kali komunikasikan, dia dalam kondisi hamil. Jadi nggak bisa memaksakan diri nggak juga bisa, ya Pak ya. nggak bisa. Maksudnya kalau memang sudah suami istri ya dua sudah menjadi satu. Jadi ya dibutuhkan harus kesepakatan, dikomunikasi, ya. kesepakatan. Jadi nggak bisa. Ya sudah kalau kamu nggak mau pergi, sudah aku berangkat sendiri ke Batam. Kamu sudah Surabaya sendiri. Nggak boleh gitu. Egois, sama-sama egois. Jadi egois. Nah bicara egois saya mau cerita dikit deh. Ya, Bicara rumah tangga. Kayaknya serius ini, serius. Masalah keluarga ya? Enggak, ya harus soundtracknya ini. Ya, suatu saat saya bertengkar sama istri saya. Kejadian ini belum terlalu lama bertengkar. Saya bertengkar marah, dia marah juga, bertengkar besar. Narasumber kalau berantem kan seru, seharusnya direkam itu seharusnya. Ya, ini makanya ini lagi menyimak. Bertengkar sampai masalah-masalah itu jadi melebar. Pakai BB jadi masalah, semua jadi masalah. Saya sebagai seorang laki-laki kan nggak terima juga kalau istri marah nih, gitu kan ya? Betul Pak. Betul. Waduh. Saya sebagai laki-laki. Ya. Tapi sampai satu titik, herannya bertengkar sampai jam 3 pagi Bu. Lumayan lama kan berarti kan, waktu kami bertengkar mungkin mulai jam 12 sampai jam 3 lah. Ya kira-kira argumen terus, beda pendapat apa semua kan. Sampai satu titik saya mikir gini, apa yang saya tengkarkan ya? Yang selingkuh nggak ada. Makan cukup, anak-anak sekolah, kenapa saya bertengkar ya? Loh saya sampai bingung sendiri Bu, kenapa saya bertengkar ya? Oh intinya cuma satu, saya tersinggung, saya egois, saya marah waktu itu. Istri saya juga tersinggung, egois, marah. Jadi kami ini bertengkar karena sama-sama egois. Saya mikir gitu, tiba-tiba saya sadar, saya bilang sama istri, ya udah gini, saya minta maaf, saya egois. Saya tahu kita sama-sama egois. Kalau kamu mau lanjutkan egoismu, silakan. Saya nggak mau. Saya mau tidur. Saya bilang. lalu istri saya juga terdiam ya. Dia bilang, yang sorry ya aku juga egois. Karena akhirnya ya selanjutnya Anda mengertilah apa yang terjadi. Khusus 17 tahun ke atas. Oke. Ya. Nanti nggak selesai. Sebelum ke SMS-nya kita break sejenak ya. Iya. Ya pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, acara ini dikemas secara interaktif. Pemirsa yang mau curhat, yang mau bertanya, mungkin dalam permasalahan kehidupan Anda, mungkin Anda merasa seorang diri, merasa seorang sepi, gimana cara mengatasinya? Pemirsa bisa curhat, bisa SMS, bisa bercerita kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1.
Ya, ke SMS selanjutnya dari 1300. Selamat malam. Saya seorang laki-laki yang baru mengakhiri masa bujang ke jenjang pernikahan. Ya. Baru sekitar 7 bulan yang lalu. Tapi kenapa ya di saat sekeliling saya rame dan happy, tapi malah terlalu sepi dalam diri saya. Saya mau minta masukan ini, apa dan gimana saya harus melakukannya, dari Samri di Sungai Panas. Ya, buat Samri begini, tadi sudah kami jelaskan bahwa penyebab kesepian bukan karena kita nggak ada teman di sekitar kita. Banyak orang yang ada teman, ada kerjaan, punya jabatan, punya nama besar, tapi mereka tetap kesepian. Kenapa mereka tetap kesepian? Karena ada kekosongan dalam hatinya. Kekosongan dalam hatinya ini bisa disebabkan oleh luka batin. Luka batin ini mengakibatkan dia sulit untuk menerima kasih dari Tuhan. Nah, seseorang akan bisa mengalami pemulihan dari kesepian dimulai dari mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengisi batin kita ini dengan ketenangan, kebahagiaan, baru kita bisa enjoy. Nah, kemudian yang kedua saran saya, belajarlah menerima atau mengampuni keadaan-keadaan yang kurang baik yang terjadi di sekitar kita. Misalkan mungkin kita sering mengalami penolakan, kita mungkin sering mengalami penghinaan gitu kan. Itu mengakibatkan kita berpikir bahwa oh kita ini gak berharga, kita ini gak berguna. Nah, pengalaman-pengalaman seperti gitu kita harus belajar menerima, mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Nah, makanya kenapa saya katakan kita harus kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Mau ganteng, mau jelek, hidung mancung keluar, mancung ke dalam, no problem. Mau yang keritingnya luar biasa, mau yang lurus, gak apa-apa. Tuhan tetap sayang. Nah, sementara dunia ini memberikan kasih yang bersyarat gitu loh. Ada syarat-syaratnya sehingga waktu kita tidak memenuhi syarat kita tertolak. Nah, kita akan mengalami kesepian di sana gitu. Apalagi dibilang baru mungkin baru menikah ya dibilang. Iya. Harusnya kan bisa ada teman, ada teman istri, gitu kan ya. Nah, makanya solusi keluar dari kesepian bukan menikah. Bukan mencari teman. Bukan mencari teman, Kalau bukan dia mencari nama kasusnya besar. sudah menikah, mungkin lebih fokus ke istrinya mungkin Pak ya. Begini, ada baiknya mungkin buat Samri ya tadi ya. Samri. Pernikahan awal-awal ini kan senior saya dulu berkata begini, kamu kalau lolos 2 tahun pertama, 2 tahun pertama kelihatan siapa yang mimpin rumah tangga. Kalau kamu sudah lolos 5 tahun, wah itu sudah mulai enak katanya. Memang 2 tahun pertama berantem terus saya. Sering, sama nggak Bu? Sama ya? Kok ketawa? Sama nggak? Nggak tahu katanya. Banyak berantem terus 2 tahun pertama gitu kan ya. Tapi makanya di sanalah yang terjadi masa-masa penyesuaian, menemukan visi, menyatukan tujuan, menyamakan pola hidup, membentuk keluarga kita ini bagaimana. Tapi setelah itu terbentuk, kita akan mudah. Makanya komunitas, pembimbingan baik untuk yang belum menikah maupun yang setelah menikah itu sangat dibutuhkan. Lingkungan itu membantu untuk mengatasi kesepian. Ya. Sehingga kita melihat masalah itu kepada akarnya. Bukan hanya di permukaan. Banyak orang cuma melihat di permukaannya saja, penampilan luar, tapi akar permasalahannya nggak selesai. Ya. Tadi pesan perubahannya kelupaan, mungkin ada yang mau Dari Bu Dita. artinya. Iya. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh apa yang berada di luar dari diri kita. Seringkali kita beranggapan bahwa aku akan bisa bahagia kalau saja aku tidak berada di tengah-tengah keluarga ini. Aku bisa merasa bahagia kalau saja aku tidak menikah dengan suami yang sudah aku pilih waktu itu, menyesal jadinya dengan pilihan yang sudah diambil. Aku akan merasa bahagia kalau saja anak-anakku mirip sama anak-anak tetangga. Maksudnya tingkah lakunya, perbuatannya, bukan fisiknya ya. Kalau fisiknya jadi curiga itu anaknya siapa. Pokoknya seringkali kita beranggapan bahwa kita akan menjadi bahagia kalau saja kondisi di luar kita itu berubah gitu loh. Padahal sebenarnya kebahagiaan sejati bukan ditentukan dari apa yang ada di luar dari diri kita. Betul. Tapi kebahagiaan sejati dimulai dari apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita melihat apa yang ada di luar diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa maunya kita, tetapi kita bisa mengajak diri kita sendiri untuk belajar memahami apa sih maunya orang lain, untuk belajar memahami kenapa sih orang lain sampai berbuat seperti itu. Dan kita juga harus menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah seorang diri.